Oke guys, balik lagi di channel Daily Bike Jakarta. Gua Joy. Aku Floren. Nah, hari ini kita mau bahas, kan kemarin kita udah bahas nih, Kak Floren udah nyari sepeda ya kan, udah milih sepedanya apa. Hari ini kita mau bahas tentang aparel ya Floren. Iya, aku kan udah punya sepeda nih, Iya, sepeda baru ya kan dari sepedanya Daily Bike Jakarta. Nah sekarang aku pengen perlengkapan apa aja sih yang harus aku punya. Nah, kita hari ini mau bahas perlengkapan dari atas kepala sampai bawah kaki ya. Oke. Nah, jadi nanti apa aja yang harus dipakai waktu lagi goes. Aparel itu apa aja sih? Nah, jadi biar gampangnya, gue langsung tunjukin aja deh. Nah, ini udah lengkap nih. Jadi gini Floren, kalau kita bahas dari atas kepala, itu yang paling penting adalah helm. Iya. Nah, jadi helm ini harus ada. Nah, jadi helm ini ada beberapa macam juga. Jadi kalau yang ini, dia tipenya Auron ya. Jadi kalau misalkan buat di jalan-jalanan biasa gitu, kita pakainya biasanya yang modelannya begini. Oh, jadi setiap jenis sepeda juga beda juga Beda. jenis helmnya ya? Iya, helmnya ada beberapa macam fungsi gitu. Kalau yang aero, dia ininya lebih ketutup nih, nggak banyak-banyak sela-sela udara. Oh, I see. Iya, jadi untuk angin itu langsung lewat, nggak ngumpul di dalam kepala. Ada kacamata, kacamata Oke. ini penting. Iya. Road bike kan kecepatannya lumayan tinggi, dari 25 km per jam sampai sekuatnya gitu kan. Debu sama batu itu kadang bisa kena di daerah muka. Oh, Jadi iya. untuk mencegah kenanya mata, pakai kacamata ini. Kalau kacamata ini ada plus minusnya nggak sih? Plus minus ada sih. Jadi ada beberapa brand kacamata yang ngasih lensa khusus untuk yang punya masalah dengan matanya. Gitu. Oh, I see. Nah, dia juga khusus. Kalau kacamata sepeda tuh bentukannya khusus gitu loh. Oh gitu. Bukan pakai kacamata yang biasa. Kalau ini tipe sepeda ngaruh nggak ke tipe kacamata? Enggak sih. Enggak ya? Oh, Enggak. sama ya. Kalau helm yang sepeda triathlon nih atau time trial, itu dia helmnya udah include sama kacanya. Oh, kayak helm full face dong ya? Iya, kurang lebih gitu. Cuman nggak full face amat sih, setengah aja. Setengah. Nah, ini jersey. Ya ini yang dia pakai jersey. Di dalamnya biasanya ada orang pakai base layer namanya. Oh, kalau base layer itu gunanya buat apa? Base layer itu lebih nahan angin ya. Jadi angin itu nggak langsung ke dalam badan. Karena kan jersey ini kan tipis. Oh iya sih, benar sih. Iya. Ada orang yang sukanya pakai jersey aja gitu. Ada orang yang nggak suka. Ada orang yang mesti pakai base layer gitu. Oh, Base layer itu contohnya seperti ini. berarti ini sifatnya pelengkap lah ya? Iya, ada yang mau pakai, ada yang enggak juga nggak apa-apa. Nah, jersey ini juga kita nggak boleh asal-asalan. Dia harus pas sama body kita. Jadi, Emang kalau kegedean atau kekecilan kenapa tuh? kalau kekecilan nggak bisa Pasti nggak dipakai. enak ya? Pasti nggak bisa dipakai. Kalau kegedean dia keriput-keriput, kayak gini nggak boleh nih sebenarnya. Oh, berarti ini Ya, kurang pas juga sebenarnya kurang pas. ya? Kalau misalkan dia lebih ketat gitu ya, kayak gini gitu. Nah, jadi angin itu lewatnya lebih sempurna. Oh iya. Selanjutnya kalau ini tuh apa? Ini sarung tangan ya? Iya, ini kalau di Indonesia digunainnya buat biar nggak belang. Iya biasanya. bener sih. Soalnya kalau pakai ini jadinya belang segini ya. Iya, kan kebanyakan di Indonesia ini kan kalau goes kelihatannya dari sini ya, belangnya. Iya. Atau Sama di sini kaki putih. sih ya, di kaki hitam. juga. Iya, di kaki juga. Nah ini aku lihat juga ada sarung tangan ya. Kalau sarung tangan ini sifatnya wajib gak sih? Ada orang yang suka pakai sarung tangan, ada orang pakai sarung tangan jadi kesemutan. Oh Cuman iya. lebih baik pakai. Karena apa? Karena kalau tangan lagi keringetan, misalkan udah goes kilometer tinggi ya. Jadi tangan ini kadang kalau keringetan megang Licin kali ya? drifter tuh licin. Kalau pakai sarung tangan kan nggak licin. Terus kalau amit-amit jatuh nggak langsung kena ke kulit. Oh, Ada iya. ya ada sarung Iya tangan sih, yang ada penyangganya. Nah kalau celana setahu aku khusus juga ya kalau sepeda ya. iya. Cuman Sebutannya apa sih kalau celana di sepeda tuh? celana itu bib. Oh bib ya. Bib. Orang-orang kita biasa goes sebutnya bib. Dan jadi ada paddingnya. Jadi karena kan kalau road bike itu saddle-nya nggak selembut sepeda lipat atau MTB kan. Dia kan jadi punya saddle itu tipis. Makanya kenapa harus pakai padding? Oh, Pakai supaya bib. nggak sakit.
biar nggak sakit. Dan goes itu lebih nyaman lah. Nah, ini aku paling penasaran sih sebenarnya sama sepatunya sepeda. Nah, Nah, katanya ini emang bener buat ngaruh ke kecepatan juga gak sih kalau kita pakai sepatu khusus sepeda itu, Klit? iya. Jadi kalau sepatu itu kan dia sama ya, sepatu itu kayak sepeda frame sepeda juga. Dia ada yang bahannya plastik di bagian tapalnya. Dia ada yang bahannya plastik sama bahannya karbon. Oh iya. Nah di karbon itu juga ada berapa macam stiffness karbonnya yang beda. Jadi kalau misalkan yang plastik tetap power transfernya pasti beda ya sama yang karbon karena kan karbon lebih stiff, dia lebih kaku bahannya. Jadi untuk kita power transfer itu lebih bagus. Oh, I see. Nah, kalau misalnya lagi bosen nih di jalan, sebenarnya bahaya gak sih kalau kita pakai AirPods atau misalnya headset gitu? Nah, kebanyakan kalau orang-orang yang goesnya di rutenya, jadi kayak di Mozia atau nggak di Peak 2, itu orang pakai headset nggak apa-apa, karena nggak banyak mobil pertama, Iya. nggak banyak motor. Kalau di jalan raya kita pakai headset sebenarnya jadi Bahaya sih, Bahaya. soalnya nggak tahu ya kalau ada motor atau mobil lewat ya. iya kan karena kan nggak kedengeran kan kalau lagi denger musik. Nah, Jadi, kalau di sini ada jual khusus nggak? Ada. Headset buat? ada headset itu ada khusus kalau buat sepeda, bukan headset kayak yang kita biasa pakai buat kuliah atau buat kerja gitu. Oh, gitu. Beda. Dia nggak masuk ke dalam kuping, jadi di luar kuping gitu. Oh. Untuk pendengarannya jadi nggak terlalu signifikan di musiknya itu. Berarti masih bisa kedengeran lah ya, Iya. lalu lintas gitu ya. Nah jadi untuk headsetnya itu biar gampangnya gue tunjukin aja deh ya barangnya ya. Boleh, boleh. Bentar. Nah jadi barangnya kurang lebih kayak gini. Wah Iya. keren ya, aku baru pernah lihat nih. Nah, kita tunjukin ke kamera. Oh jadi gambarnya kayak gini. Jadi bener-bener nggak kelihatan ya? Maksudnya nggak masuk ke. Nggak masuk ke dalam kuping, dalam bener. kuping ya. Jadi headsetnya juga khusus kalau buat yang bersepeda gitu. Kok ini kisaran harganya di berapa? Dari 1 jutaan sampai 3 jutaan ya. Oh tergantung jenis atau tipenya lah ya. Betul. Kalau misalkan lebih mahal, ya dia punya teknologi mungkin lebih bagus. Iya. Menarik sih, soalnya aku nggak bisa tanpa musik. Oh iya, jadi kalau gue harus ada musik Iya ya. bener. Ada satu nih yang gue kelupaan, kasih tahu ke Floren, kaos kaki. Oh iya. Ya, karena Oh iya ya, dia tanpa kaos kaki. nih, iya, lihat-lihat. kebetulan dia lupa dipakai kaos kaki. Jadi kaos kaki sepeda juga penting karena kalau kaos kaki biasa itu bahannya lebih tipis ya. Kalau kaos kaki sepeda itu bahannya tebal sekali. Oh Floren. gitu. Iya. Oh beda Dan ya. dia nggak mudah longgar. Kan kalau kaos kaki sekolah biasa kan gampang longgar tuh. Gampang melar. Iya, kalau kaos kaki sepeda enggak. Sama dia biasanya panjang-panjang sampai betis. Oh. Iya, sampai sini lah kurang lebih ya. Lumayan lah ya buat nggak belang juga ya jadinya ya. Iya. Terus ada lagi kayak yang lapisan ini tapi di kaki ada juga. Oh. Biar kalau nggak belang juga. Jadi full. Full. Karena kita kan musim panas ya, Iya. tropis. Jadi mesti full semua kayaknya kalau di Indonesia, guys. Nah selain aparel nih, apalagi sih yang perlu aku siapin? Kan aku lihat kayak suka ada ini ya, kayak buat ukur kecepatan gitu Ah. di sepeda. Itu apa sih namanya? Itu kalau kita biasa sebutnya bikecom. Oh baiklah. Bikecom. Terus selain bikecom, kamu harus siapin sensor-sensornya juga penting. Jadi sensor speed, sensor cadence, power meter, heart rate, nah itu penting. Jadi Oh nanti itu biasa auto connect ke jam tangan kali ya, atau ke handphone ya? ada namanya heart rate sendiri, ambient biasa orang bilang. Nah itu di luar dari jam tangan. Cuman jam tangan juga ada yang udah bisa connect ke heart rate. Kayak Garmin gitu kan ada, dia ada siapin. Iya. Terus ini Floren, selain bikecom, tadi gue mau kasih tahu energy bar. Energy bar sama energy gel itu penting. Oh Jadi itu apa tuh? Aku baru pernah dengar sih. Nah kita ke sana aja. Oh buat boleh, lebih boleh. lengkap. Langsung lihat. Oke, jadi kalau untuk energy bar atau energy gel, dia ada kayak ginian nih Floren. Oh ini tuh buat makanan ya, pengganti makanan lah ya. Iya, cuman waktu posisi kita lagi riding. Oh I see. Iya, jadi iya. kalau lagi long ride atau lagi kondo biasanya kita bawa ginian di saku belakang. Jadi kok tiba-tiba keroncongan nih lapar, Iya. langsung aja ya. Langsung tinggal Ini sobek. praktis banget sih sebenarnya. Iya. Kalau yang energy bar ini kan dia agak lebih susah. Jadi ini biasanya untuk di pit stop atau enggak untuk sebelum goes. Pagi-pagi kan
nggak sempet sarapan karena kan kita mulai kan biasa dari jam 5-an. Jadi perlu energi bar ini. Oh, I see. Kalau ini berarti gel ya? Gel ya. Jadi kalau di jalan tuh lebih gampang. Oh iya, menarik sih. Oh ya, kalau misalnya makanan kayak gini kan gampang ya, tinggal dibawa di belakang jersey ya berarti Nah, ya. Kalau iya. bisa minuman, taruhnya di mana ya? Nah, jadi untuk penggoes baru itu biasanya orang salah ya. Jadi mereka pakainya botol aqua. Oh iya. Iya, jadi di sepeda itu ada namanya botol cage. Mm. Nah, jadi dia memang tempat khusus buat taruh botol. Nah, botolnya juga khusus. Oh, botolnya khusus. Botolnya Kalau botol khusus. aqua kayaknya harus kita berhenti dulu gak sih buat buka botolnya Iya, ya? bener. Nah, kalau botol sepeda tuh enggak. Jadi dia bisa kita tarik aja gitu. Oh, boleh lihat gak sih kayak apa? Boleh dong. Ini macam-macam bidon. Kalau kita biasa orang sebut bidon. Oh, bidon. Bidon. Ini singkatan atau bahasa anak goes aja sih bidon tuh? Namanya Eh, unik ya? Iya, namanya unik. Kenapa dia sebutnya bidon? Ini diambil dari bahasa Prancis. Oh, I see. Gitu kan, Aku baru tahu. karena kan kalau yang goeser kan biasanya kebanyakan dari Prancis. Hmm. Jadi dia ambil dari bahasa Prancis yang artinya ya botol minum. Oh gitu. Kalau ini bedanya apa sih dibandingin botol aqua? Ah, jadi dia Oh, ini nggak ada penutupnya ya berarti nggak ada ya? penutup. Sama bahannya kita lebih gampang mencet gitu loh. Oh, jadi kalau minum Dia lebih tinggal elastis. dipencet aja. Nah, kan karena kalau yang keras gitu kan kita mencetnya agak susah. Oh iya Kan sih, kalau lagi benar. goes kan capek gitu. Untuk detailnya boleh nonton video kita yang ini. Nah, Wah, ternyata banyak juga ya perlengkapan aparel yang harus aku siapin nih sebagai penggoes pertama kali nih. iya. Cuman Tapi sebenarnya bisa disesuaikan budget kali ya. Mungkin kalau budget aku sekitar 2-3 juta harusnya masih oke lah ya. iya bisa. Jadi ada beberapa aparel yang memang ya brand-brand yang nyediain untuk range harga segituan. Intinya style kita harus disesuaikan budget juga lah ya. Iya. Oke, jadi sekian aja pembahasan hari ini tentang apa aja sih yang kita harus siapin kalau mau goes gitu kan. Thank you loh udah sharing banyak banget nih hal-hal yang aku dari buta banget jadi langsung melek sekarang. Iya. Nah, kalau Chief Loren mau siapin semuanya, aparel perlengkapan di Daily Bike lengkap semua. Pasti dong, pasti balik ke Daily Bike Jakarta Iya. dong. Nah, kalau teman-teman yang di rumah, yang jauh-jauh nih, yang mungkin nggak bisa ke Daily Bike, ini kita ada link Tokopedia, nanti saya taruh di atas ini. Oke, sekian videonya. Like, comment, and subscribe. Dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di next video ya. Gua Joy. Aku Floren. See you the next video.